Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Selasa tanggal 5 Maret tahun 2024 adalah hari biasa pekan ketiga Prapaskah. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Nubuat Daniel bab 3 ayat 25 dilanjutkan dengan ayat 34 sampai 43. Tatkala dicampakkan ke dalam tanur api, Azaria berdiri dan berdoa. Ia membuka mulut di tengah-tengah api itu, katanya, "Demi namamu ya Tuhan, janganlah kami kau tolak selamanya, dan janganlah kau batalkan perjanjianmu. Janganlah kau tarik kembali daripada kami belas kasihanmu, demi Abraham kekasihmu, demi Ishak hambamu, dan demi Israel orang sucimu, yang kepadanya engkau telah berjanji memperbanyak keturunan mereka menjadi laksana bintang-bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Ya Tuhan, jumlah kami telah menjadi paling kecil di antara sekalian bangsa, dan sekarang kami pun dianggap rendah di seluruh bumi oleh karena dosa kami. Dewasa ini pun tidak ada pemuka, nabi atau penguasa, tidak ada kurban bakaran atau kurban sembelihan, kurban sajian atau ukupan. Tidak ada pula tempat untuk mempersembahkan buah bungaran kepadamu dan mendapat belas kasihan. Tetapi semoga kami diterima baik karena jiwa yang remuk redam dan roh yang rendah, seolah-olah kami datang membawa kurban domba dan lembu, serta ribuan anak domba tambun. Demikian hendaknya kurban kami di hadapanmu pada hari ini berkenan seluruhnya kepadamu. Sebab tidak dikecewakanlah mereka yang percaya kepadamu. Kini kami mengikuti Engkau dengan segenap jiwa dan dengan takwa kepadamu, dan wajah-Mu kami cari. Janganlah kami Kau permalukan, tetapi perlakukanlah kami sesuai dengan kemurahan-Mu dan menurut besarnya belas kasihan-Mu. Lepaskanlah kami sesuai dengan perbuatan-Mu yang ajaib, dan nyatakanlah kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 25. Sekali peristiwa, Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan,
Sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak, istri, dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan segala hutang itu. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapakku yang di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah saling mengampuni menyembuhkan kita. Beberapa dari kita mungkin ingat film komedi yang dirilis pada tahun 1992 yang dibintangi oleh Eddie Murphy, Robin Givens, dan Halle Berry yang berjudul Bumerang. Alur ceritanya berkaitan dengan kepribadian di sebuah firma periklanan mewah di New York, di mana salah satu karakter utama yang diperankan oleh Murphy adalah seorang pemain. Dia adalah pria idaman para wanita. Sampai dia bertemu dan mulai jatuh cinta dengan Robin Givens. Dan kemudian sang pemain dipermainkan. Oleh karena itu judul filmnya Bumerang. Inti film itu adalah apa yang kita tabur akan kita tuai.
apa yang kita berikan, entah itu untuk kebaikan atau keburukan, pasti akan kembali kepada kita pada waktunya. Saudara terkasih, dalam perumpamaan tentang hamba yang tidak dapat mengampuni dalam Injil pada hari ini, Petrus datang kepada Yesus dan bertanya, "Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku yang berbuat dosa kepadaku? Sampai 7 kali?" Salah satu bagian dari ajaran Rabi adalah bahwa orang harus mengampuni orang yang bersalah kepada mereka, tetapi hanya 3 kali. Jadi, Petrus yang mencoba untuk menjadi lebih murah hati daripada para rabi, mungkin mencoba untuk membuat Yesus terkesan, bertanya kepada Tuhan, apakah 7 kali adalah jumlah yang cukup untuk mengampuni seseorang? Tetapi jawaban Yesus kepada Petrus mengejutkannya dan mungkin juga mengejutkan banyak dari kita, karena jawaban Tuhan adalah 70 kali 7, yang berarti kita harus mengampuni seseorang sesering mereka perlu diampuni dan menunjukkan ketulusan untuk kesalahan mereka, tidak peduli berapa kali mereka meminta. Pengampunan yang sejati tidak menyimpan catatan. Dengan kata lain, kesiapan kita untuk mengampuni seharusnya tanpa batas. Alasannya adalah karena itulah cara Tuhan sendiri bertindak terhadap kita. Seandainya kita hanya memiliki 7 kali kesempatan untuk diampuni dosa-dosa kita seumur hidup, dan seandainya kita mengakui dosa-dosa kita kepada seorang imam dan diberitahu, "Maaf, jatah Anda sudah habis." Tidakkah kita percaya bahwa setiap kali ketika kita benar-benar bertobat, kita dapat memperbaharui hubungan kita dengan Allah? Saudara-saudariku terkasih, hari ini mungkin kita sedang bergumul dengan balas dendam. Kita sedang bergumul juga mungkin dengan kepahitan. Kita bergumul dengan rasa tidak mau memaafkan. Di kepala kita ada sebuah gambar atasan kita, gambar rekan kerja kita, gambar saudara atau saudari seiman di gereja, gambar suami atau istri kita yang baru saja berselingkuh, atau mungkin gambar ibu mertua kita. Itu terus menyakiti kita. Ajaran Yesus hari ini menginspirasi kita untuk terus mengampuni. Pengampunan bukan berarti melupakan atau berpura-pura tidak merasa sakit. Pengampunan tidak berarti bahwa kita tidak lagi marah atas apa yang telah terjadi. Pengampunan tidak berarti bahwa apa yang terjadi pada kita tidak mengerikan atau jahat. Pengampunan bukan berarti orang tidak harus bertanggung jawab atas tindakan kriminal. Pengampunan bukan berarti orang memiliki hak untuk menggunakan kita sebagai keset dan menginjak-injak kita. Pengampunan berarti kita tidak menghabiskan energi kita untuk merencanakan balas dendam. Ini berarti bahwa kita akan melakukan upaya sadar untuk tidak membiarkan mereka menyeret kita ke tingkat mereka. Dan itu berarti tidak membiarkan diri kita menjadi jelek secara spiritual. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra
dan Roh Kudus. Amin.